Sorry bolo, buruk tenan. Aku mau kon iki. Kon iki Lanjut iki yang deh. betul-betul ghosting itu ya, Hmm. iki menghilang ini. Ya. Arek-arek Tekan di ghosting situ. tekan mbah perempuan tadi dok. Lah iya, kon iki gara-gara ngrasani moro tuwa iki. Iya sampean niku. Wah. Lha aku iki gak ngomong apa. Ya jane ngono to, ngono. Jadi ya memang betul. Jadi Jared Diamond ini mengkonfirmasi apa namanya? Mengkonfirmasi apa gunanya dibentuk maratuwa lho iku gitu ya. Karena iki temenan tuh, kon golek maratuwa sing kena ngono. Dadi kon nek golek iku aja golek bojo Ojo tok. golek Maratuwane wak ojo golek delok anake tok enae berarti ya. ngono. Heeh, delok enae maratuwane. Nek maratuwane kira-kira wis gak Dek gak sida Dek ngono. Kenapa makmu males? Wah, iki ya. Iya, itu. Loh, dalam hal ini tuh betul apa yang dikatakan Jared itu Ya benar bahwa ya. yang namanya eh Jared itu apa namanya dari baik itu risetnya dia maupun riset orang-orang yang disebut itu dengan mengurangi dalam hal ini adalah mengurangi konsumsi kalori yang dikonsumsi tiap hari oleh perempuan yang menopause itu dia memberikan kontribusi yang besar gitu karena dia menjadi tenaga cadangan ya Cadangan cadangan nasional catnas cadangan nasional untuk cucunya, apa namanya generasi untuk berikutnya. iya ini untuk nah tapi apa namanya menopause di sini tidak di highlight ya Mm-mm. apa tidak ditekankan apa kerugian itu atau keuntungan apa dari menopause itu secara individu tidak disebutkan gitu ya karena ya itu Berarti secara pertama ya komunal kan ya berarti ini dok. Jared Diamond itu melihat secara spesies, Ya. keuntungan spesies karena yang namanya apapun yang terjadi pada satu spesies itu tentu memberikan keuntungan evolusioner gitu ya. Oke. Kalau tidak memberikan keuntungan evolusioner akan hilang di tengah jalan itu yang namanya spesiesnya. Itu sudah jelas itu ya. Nah, mengenai uh, menopause ini karena menopause itu terjadi pada manusia dan itu tidak mungkin terjadi mendadak gitu ya. Mm-mm. Bayangin loh, setahun yang lalu nggak ada, sekarang semua perempuan menopause lah, itu lah sulapan. Kan ya gak ono, kan gak ono. Nah, Ujuk-ujuk. tentu yang namanya sejarah evolusi itu mengalami sejarah panjang, Mm-mm. tidak kemungkinannya kecil bahwa yang namanya eh, dalam waktu rentang 50 tahun itu manusia itu dari dia nggak mengenal menopause dalam tubuhnya terus dia menopause tidak mungkin itu atau kemungkinannya kecil terjadi pada sebuah evolusi yang apa namanya satu spesies gitu ya Oke. itu karena ya secara evolusi itu tentu terjadi pelan-pelan gitu. Tidak mungkin Mm-mm. mendadak gitu. Nah, itu yang disebutkan Jared. Jared memang tidak memberikan penekanan apa keuntungan individu bagi apa namanya kesehatan perempuan menopause. Tidak disebutkan gitu ya. Tidak disebutkan. Nah, memang ini di luar konteks pembahasan Jared di buku ini ya. Kita ngomong tentang menopause itu. Pada umumnya orang menopause itu gelisah itu. Pada umumnya itu. Itu tanda-tandanya begitu. Loh bukan. Perempuan itu kalau menopause itu mereka itu pada umumnya ketakutan nanti kalau menopause wis aku gak menarik ngono. Oh, Yo ya oke. gitu ya. Terus kehidupanku akan tidak asik ngono ya ngono. Aku tidak Apa asik dibutuhkan ngono ya. lagi.
Ya itu, kok aku nek menopause gak asik uripe gitu ya. Itu adalah pandangan umum. Tetapi secara objektif itu tidak terbukti gitu ya. Bahaya itu ya. Itu bahkan yang namanya perempuan menopause itu hidupnya lebih enteng gitu ya. Perempuan menopause itu sudah kehilangan minat untuk jadi juru damai. Oh, no, itu ya, itu. Loh iya, benar itu ya. Itu perbedaannya. Kalau laki-laki makin tua itu makin pengen jadi juru damai gitu, ya. Gitu. Kalau perempuan dia sudah kehilangan jadi juru damai. Gini, aku ngomong begini ini adalah memang kecenderungan laki-laki dan perempuan. Coba, ini pada umumnya kalau ada 3 orang anak atau 4 orang anak perempuan itu terus kemudian main bareng, kalau salah 2, salah 3-nya berantem, yang satu atau yang lain itu akan mencoba mendamaikan. Itu Mendamaikan. sudah, itu terjadi pada anak-anak perempuan itu ya, juru damai gitu ya, itu. Ya, itu. Muslih gitu ya, muslih gitu. Juru damai itu muslih gitu ya, muslihin itu muslih gitu. Jadi tapi apa jenenge, Pak biyen aku kenal apa ya, aku lagi nyeluk Pak Lek Pak Muslih Mus. gitu ya. Jenenge tok ae muslih tapi dia provokator. Muslih itu kan dia juru damai gitu. Ya itu perempuan itu eh, apa Ketika namanya, menopause. anak-anak perempuan sejak kecil mereka itu kalau ada pertengkaran mereka itu mendamaikan. Jadi kalau Ya. ada dua orang, dua misalkan 3 orang atau 4 orang anak perempuan main, kalau 2 bertengkar yang lain itu mendamaikan itu, mereka akan mendamaikan. Berbeda dengan laki-laki, kalau ada laki-laki ngumpul 2 berantem, yang ini ikut-ikutan berantem, yang Ngikuti. 2 ini ngeplok. Oh, ya betul. Itu adalah kecenderungan itu. Itu kecenderungan yang terjadi. Jadi memang perempuan itu, otak perempuan cenderung menjadi juru damai. Laki-laki, wah malah hanya saja menjadi juru damai itu memerlukan Sumber memerlukan daya. energi loh, memerlukan energi tambahan, memerlukan kalori gitu ya untuk jadi juru damai itu. Bayangkan itu, bangun Pak Tangi, bangun pagi dia mikir iki sing iku ambek iku wis apik apa durung gitu ya. Iya. Sudah baikan apa belum? WhatsApp gimana kamu? Lo ya cah, ini hidupnya ruwet, ngurusi wong liya gitu. Makanya itu jadi perempuan itu lebih sering kono ojo ngomong sopo-sopo ya ngono. Dadi kok sing ngono Tapi dia yang mau satunya ke juga loh. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Dia ngomong jangan bilang siapa-siapa itu sudah ke sampai semua orang. 50 orang. Jangan bilang siapa-siapa. Kontok sing tak kandani. Itu. Nah, ini membuat yang namanya satu hal, yang pertama yang namanya juru damai itu, muslihin itu ya. Muslih Muslihah. itu memerlukan yang namanya energi gitu, Oke. memerlukan kalori lebih banyak gitu. Ini yang terjadi pada manusia. Nah, pada perempuan yang sudah Menopause. menopause itu Itu menurun berarti. iya, apa namanya, minat menjadi juru damai itu menurun. Jadi akhirnya dia ya wis gak Bah, ngurus itu. bahke Wis wes. ono apa jenenge bakul SD anu wis dia gak ngurus ngono. Kamu gak malu-malu, Ra. Bapak wis aku gak ngurus. Ono bakul es dibuli wis gak ngurus aku ngono ya. Itu dia tidak apa namanya, tidak lagi berminat menjadi juru damai. Dengan demikian dia mengurangi kebutuhan kalori, hidupnya lebih tenang gitu ya. Nah, terus karena dia juga apa namanya, eh, kehilangan minat jadi juru damai, dia juga tidak terlalu ribut dengan orang lain gitu ya. Termasuk dengan pasangan seksualnya, nggak peduli gitu. Kon gak puas gak apa-apa, pokoknya aku iso ngono lho ya. Jadi pada saat yang namanya perempuan menopause itu, dalam berbagai laporan, perempuan menopause itu kualitas kualitas seksualnya itu lebih lebih bagus ketimbang orang-orang
rata-rata yang belum menopause itu. Nah, maksudnya adalah ketakutan perempuan-perempuan terhadap menopause itu tidak berdasar gitu. Ya, ketakutan perempuan muda terutama atau perempuan setengah baya, paruh baya umur 40, dia itu gelisah, wah aku mari ki menopause. Padahal menopause itu adalah banyak banyak psikolog atau psikiater yang mengatakan itu second wind, itu angin kedua gitu ya. Mereka mendapat dorongan angin kedua untuk menghadapi kehidupan itu. Nah, yang jadi persoalan secara kesehatan bukan menopause-nya, tapi perimenopause itu ya. 2 sampai 12 tahun rata-rata. Sebelum betul-betul menopause itu, perempuan itu menghadapi yang namanya perimenopause gitu ya. Perimenopause itu betul-betul dia rasanya seperti orang PMS itu gitu ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin gitu ya itu. Ya itu apa namanya nggak ada hujan, nggak ada angin, badannya gerah gitu ya. Itu itu Oh, itu adalah secara fisik secara berarti Dok yang fisik dirasakan. memang karena terjadi yang namanya eh, perbedaan hormonal gitu ya. Konstelasi Oke. hormonnya itu berbeda sehingga badannya itu merasa tidak enak gitu ya. Nah, gejala-gejala perimenopause itu gangguan-gangguan itu bermacam-macam. Mulai dari serangan panas, gak ono udan, gak ono angin, badannya panas. Karena kalau kalau diukur suhunya ya biasa-biasa saja. Dia mengalami serangan panas gitu ya, gitu. Karena konstelasi hormonnya berkurang, terus dia gelisah gitu ya. Tapi sebetulnya kegelisahan-kegelisahan ini itu obatnya gampang gitu ya. Regulasi regulasi mood regulator pada orang-orang perempuan-perempuan yang mengalami perimenopause itu sederhana sebetulnya itu. Kalau pertanyaannya, apakah perempuan perimenopause itu perlu diberikan hormon replacement terapi? Hmm. Tidak selalu dan bahkan hampir pasti tidak gitu ya. Kecuali memang kemudian hormonnya ada yang turun drastis gitu ya. Makanya sebelum dilakukan yang namanya hormon replacement terapi, itu pemeriksaan hormon secara menyeluruh itu menyeluruh dilihat ya. Ya estrogennya, ya testosteronnya itu ya progesteronnya gitu. Semua dari dari konstelasi hormonnya itu diperiksa lengkap, baru ditentukan dia itu perlu atau tidak. Tapi gitu ya, tanda-tanda dan gejala-gejala keluhan-keluhan perempuan-perempuan perimenopause itu obat-obatannya sederhana itu, obat-obatan yang meningkatkan misalnya prostacyclin, misalnya Ponstan itu. Ponstan yang dosis rendah itu dalam banyak kasus itu akan membantu menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan perempuan-perempuan yang perimenopause. Nah, ini sekilas tentang perimenopause dan menopause. Oke. Yang sebetulnya itu secara kesehatan itu betul-betul tidak merugikan perempuan gitu. Ya, Yang ya. bisa Hmm. jadi catatan yang bisa jadi catatan apakah perempuan menopause itu mengalami kerugian kesehatan? Ya, dalam hal apa? Dalam hal yang namanya kesehatan pembuluh darah dan jantung. Ya, gitu ya. Ya, pada saat masa subur, pembuluh darah dan jantung perempuan itu sehat gitu. Sehat banget gitu ya. Ya, sehat banget itu ya. Itu pada perempuan pada saat usia subur. Mereka tuh sehat pembuluh darah dan jantungnya. Sehingga kita tidak pernah ya, hampir tidak pernah kita itu melihat perempuan umur 35, 45 Jantungan. itu serangan jantung itu enggak ada gitu. Laki-laki main futsal mate di tengah lapangan gitu ya, itu mati, sepedaan gaya-gaya munggah flyover nandukur mati gitu. Itu adalah karena memang jantungnya laki-laki dan pembuluh darah laki-laki itu jauh lebih tidak sehat ketimbang perempuan. Makanya resiko serangan jantung gitu ya pada laki-laki itu jauh lebih tinggi ketimbang perempuan, kecuali perempuannya sudah menopause, sehingga pada saat itu resiko serangan jantung
sama dengan laki-laki gitu ya. Itu sama dengan laki-laki. Itu yang merugikan, tapi dalam banyak hal menguntungkan. Lagi pula sekarang obat-obatan untuk menjaga kesehatan kesehatan pembuluh darah dan jantung kan sekarang sudah bagus ya. banyak gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang mendekati menopause bergembiralah ya. Nggak usah takut, malahnya harus seneng. Seneng kenapa? Tidak perlu mengalami PMS tiap bulan. Kalau kita benulan PMS ngono. Ya, Benminggu. Waya MU main. cicilan BRI. Oh iya, cicilan BRI. Cicilan BRI itu kok PMS itu ya. Jadi perempuan menopause itu dia tidak lagi perlu menghadapi yang namanya PMS gitu. Nggak perlu itu ya. Ya itu nggak perlu itu ya. Terus kemudian ya udah nggak perlu takut lagi hamil gitu ya. Hamil nggak usah itu wes ya. Terus nggak perlu kontrasepsi gitu ya itu. Ya nggak perlu kontrasepsi gitu. Itu dan kehidupan seksual perempuan menopause itu pada umumnya lebih berkualitas ketimbang yang pada usia subur. Tapi kan ojo golek sing menopause lho to ya kan. Ora ae. Lah kok cinta iku mari dikandani ngene golek sing menopause. Ngawur. Kalau betul. Sing penting duwe mara tuwa. Apa gunanya dibentuk mara tuwa? Ya itu. Ya itu. Tapi ya kan aja golek sing PN lho to ya. Ora. Golek cita aja golek sing menopause gitu. Itu ya. Jadi dalam bab ini penjelasannya sedikit ya. Bab ini termasuk bab yang pendek ya, seperti bab yang sebelumnya. Bab yang pendek menjelaskan kenapa perempuan itu menopause itu ya. Bab yang apa namanya? Loh itu tuh anak menopause pokoknya soge jare itu. Nah, ini karuan malah cetha sumber dayane akeh. Ada itu kurang ajar tuh itu. Ya ini dalam bab ini memang bab ini agak ya lumayan pendek, hanya menjelaskan dan penjelasannya nggak panjang, tidak sepanjang yang misalnya pertarungan antara laki-laki dan perempuan itu risetnya panjang gitu ya. Dalam apa namanya evolusi menopause ini yang dibahas nggak banyak karena memang variabelnya mudah dijelaskan variabelnya. Kenapa perempuan itu menopause? Kesimpulannya adalah karena menopause itu memberikan keuntungan evolusioner gitu ya itu evolusioner karena yang terutama adalah kerjasama antara moro tuwo tadi itu ya itu. Berarti gini Dok, yang dikurangi di judul ini adalah dikuranginya masa untuk memiliki keturunan berarti. Iya betul. Jadi kalau disebut masa memiliki keturunan ya enggak gitu ya. Karena gini loh penjelasannya. Karena perempuan-perempuan yang mengalami menopause itu ya, gitu. Yang mengalami menopause, dia akan punya waktu lebih banyak dan dia itu akhirnya membantu anaknya untuk mengasuh cucunya gitu ya gitu. Nah bila dipikir-pikir lo ya tuh sebetulnya memang orang itu lebih sayang kepada cucunya ketimbang ke anaknya itu ya. Nah itu kenapa itu Dok? Soalnya putu itu kalau cucu tuh mintanya tuh sederhana tuh permen permen gitu ya, layangan gitu. Anak itu mintanya Nmax ngono, minta kawin gitu. Ragate akeh tuh ngono ya. Jadi permintaan cucu itu lebih gampang dipenuhi ketimbang permintaan anak. Anak ini jaluknya macam-macam, jaluk rabi ngono itu kenapa Mbah lebih sayang ke putu. Itu. Jadi memang permintaan cucu itu lebih sederhana dari permintaan
anak itu. Loh, ini beneran ini. Gitu. Iya, Itu iya. adalah alasan kenapa yang namanya mbah itu lebih sayang ke cucunya ketimbang ibu ke anaknya gitu ya. Itu tadi permintaannya itu sederhana. Dari Dituruti dari aja segi gampang. permintaan itu tok. Nggak Iya, ada faktor permintaan lain. itu ya. Dan lagi mbah ya, seorang mbah kalau dia itu membantu momong cucunya, Mm. dia capek langsung pergi aja dia gitu. Terus pergi kita udah. Nanti kalau sudah kangen cucunya lagi mau Marah mana gitu. mana? Itu tidak dilakukan oleh seorang ibu gitu. Iya. Nah, ibu masuk bosan ngomong anak ya, anaknya mau ditinggal nang latar ya gak iso. Ngono. Itu adalah alasan-alasan kenapa seorang mbah itu mengurus cucunya ini jadi hiburan. Bukan lagi obligasi, bukan lebih kewajiban gitu. Tapi seorang ibu mengasuh anaknya, wah itu rasa, wah aku harus begini, harus begitunya itu banyak gitu ya. Nah, biasanya mbak merotu oleh cocote kakean iku ya, iku nyene anu jengkelno gitu ya. Iya, tapi ya kan apes kan nek duwe moro tuamu cerewet ngono. Wah, iku ya apa iku wis anu. Golekno intrin ae. Gak nendrin jangkrik kira arep Lho iya ngapotasi iwak apa ngono. piye. Lho, biar niku aku tahu tuh di apa jenenge aku pernah tuh apa namanya disambati temanku, kakak kelas itu. Hmm. Wah, aku ini stres serius ngono. Kenapa Mas itu? Wah, aku iki urip bareng maratuwaku ya stres ngene. Lho ya salah kon. Sakjane maratuwamu ae sing stres. Lah apa kon sing stres? Ya kan salah. Sakjane sing penting maratuwamu stres ngurusi kon. Lah kon sing stres mek maratuwamu. Lah apa ngono. Salah, iki salah strategi. Ambek maratuwa kok stres ya ngono. Sakjane ya kudune maratuwa sing stres ngrasakno kon iku ngono. Ngono ya gitu. Jadi sederhana tuh. Tapi ini sederhana. Ada Iya, pertanyaan iya. nggak tuh iku arek-arek itu? Ada. Yang tadi yang tanya di komenin lagi tadi kehapus. Dok, saya usia 30 plus, tapi sudah dibuat seperti orang menopause. Batas aman GnRH hormon berapa tahun, Dok? Gini ya. Menopause itu memang ada rentang waktunya rata-rata itu ya. Biasanya setelah usia 45 tahun atau 50 tahun. Tapi kalau ada orang umur 38 tahun menopause, yo gak apa-apa, gak apa-apa itu ya itu. Oke. Nggak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu kalau menopause itu terus mengalami keluhan-keluhan yang membuat nggak nyaman gitu ya. Pusing ya, nyeri kepala, terus sakit perut lah ya gitu itu. Yang biasanya dulu pada saat belum menopause itu tidak ada, terus kemudian pada saat menopause kemudian muncul, lah itu perlu diwaspadai gitu ya. Karena yang namanya perubahan perubahan konstelasi hormon itu bisa saja akan memberikan gangguan, tapi pada umumnya tidak gitu. Oke. Ini ya. Apakah menopause berpengaruh langsung ke ciri kelamin sekunder? Enggak, Misal payudara kendur atau enggak. jembut Nah, ubanan. itu. Enggak lah itu. Payudara kendor itu ya bukan karena menopause itu ya. Ya karena memang lemaknya berkurang gitu. Jadi ya lama-lama kayak cumi-cumi kering ditempeli kismis gitu. Ya kan Aku itu seramen ya. tolol ngomong lo ya Allah. Sekarang ini kan ya banyak caranya itu datang ke dokter bedah disumpeli apa lah gitu, disumpeli solikin silikon ngono. Gak apa-apa gitu ya gitu. Lagian itu memang demikian pentingnya ya yang namanya payudara itu gitu. Oh, Hmm. ya. Ya penting lah terus. Loh, ya Ya kan apa niku sih? lelek penting itu ya
dirawat ngono. Gitu. Dirawat. Ngono Loh lho, kan Cah. kalau merasa penting itu ya dirawat gitu. Buat pegangan opo ngawur arek-arek iki ngono. Masuk karo pegangane ya gak apa-apa, koyo templek tembok. Koyo misalnya kayak Oreo nemplek tembok ngono. Ya gak apa-apa juga ngono. Lha sing penting iku artistik ngono ya. Artistik are. Artistik kayak Oreo nemplek tembok kan juga gak apa-apa artistik ngono. Ya. Lagi. Apakah ada efek mood swing yang lebih parah bagi penyandang hipertiroid ketika mengalami menopause? Menopause tidak ada hubungannya dengan mood swing. Yang ada itu pada saat perimenopause itu ya. Itu. Perimenopause itu bisa terjadi swing mood itu ya. Mood swing itu bisa terjadi pada saat perimenopause. Pada saat menopause perempuan itu betul-betul stabil. Stabil beneran itu. Stabil wis gak ngereken lah itu. Karepmu sak uni-uni. Iku gak iso diakali dihapusi gak iso. Sopo? Wis kon ngakali wong menopause tambah kon diakali lho. Kon coba-coba kate ngakali wong menopause malah kon sing diakali. Kon iki apa? Gitu rek ya. Aja ngakali wong menopause. Iya, kon Dok, diakali dhewe kon. Dok katanya kalau banyak menonton film biru bisa pubertas dini, mens dini, jari cepat menopause dini. Ya enggak ono urusane. Apa urusane menopause sampe nonton bokep iku ngono. Gak ono ngono. Sing sering gak apa-apa ngono. Ini ya, kamu itu nonton drakor sama nonton bokep itu ya sama. Ya. Sama-sama mempunyai kecenderungan untuk misalnya ketagihan gitu atau itu ada. Tapi nek nonton bokep itu gak iso suwe-suwe ndelok drakor kon iso berjam-jam ngono. Oh, kamu ngikuti drakor tuh bisa seharian itu 6 jam mentelengi gadgetmu. Ndelok bokep kon dilo kon soalnya diliting lah ngono kan. Gak bisa lama gitu. Gak bisa lama gitu. Dok, jare lek wis menopause isih enek gairah tapi wis ra kuat. Jare sopo kon niku? Enggak ono lah. Itu malah yang namanya tadi karena otak perempuan menopause itu sudah apa namanya? Tadi minat untuk jadi juru damainya itu hilang. Dia nggak peduli gitu ya. Dia nggak peduli lah itu. Dia nggak peduli dengan pasangannya itu puas apa enggak. Sing penting dia puas ngono. Ngono ya tuh. Kon ya ngono tuh. Sing penting kon puas. Nek pasanganmu gak puas kon golek kepuasan liya ngono. Jangkrik. Kok ada ya dok di India wanita menopause hamil? Ya berarti gorong menopause apa sih hari ini? Ya padha ambek mati kok hidup lagi. Berarti ya belum mati. Gitu lah ya. Nah, ini lagi. Apa ada faktor yang mempercepat menopause? Oh, ada. Kalau andropause itu ada. Yang mempercepat andropause itu ada. Apa itu? Pada dasarnya laki-laki yang mengalami testosteron turun itu, testosteronnya turun itu. Kalau dia itu terus kemudian turunnya testosteron itu di follow up dengan tidak melakukan kegiatan gitu. Akhirnya memberikan mekanisme negatif feedback kepada otak. Emang nggak perlu sih testosteronnya makin turun gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang perlu diperhatikan kalau mendadak kamu itu nggak menjadi bapak rumahan itu. Biasanya berdigasan yo nang gerdu bendino perapatan. Nang perapatan terus mendadak jadi bapak rumahan. Lu ini bukan insaf, sebetulnya testosteronnya aja turun ngono ya.
Ini bukan hisap, testosteronnya turun. Nah, testosteron turun itu terus kemudian kalau dia di rumah terus urip iki opo sing digoleki. Nah, itu memang membuat testosteron turun gitu ya. Jenggote putih kabeh ngono ya, ngono wes gak dirawat itu. Makin lama makin kelihatan tua, apa yang dicari hidup ini. Ya udah, itu makin cepet itu andropausnya itu. Oke. Heeh. Nah, itu caranya cegah gimana? Loh ya itu. Jadi kalau mendadak, aku kok dadi wong omahan ya Oh, ngono. Nah iki oke. kudu ayo, aduh kemana? Ngono, Oh, ngono. ya ya. Supaya memberikan positif feedback. Testosteron diperlukan. Kalau tetap tidak bisa, datang ke dokter itu. Oh, no Suntik. obatin. Hmm. Menaikkan testosteron. Itu pun kalau yang namanya hormon replacement therapy itu harus pemeriksaan semua karena memang testosteron, free testosteronnya Ya ya turun ya. gitu ya itu. Itu. Jadi ya iku sing nang kapitian iki lek tiba-tiba terus kemudian ngandang iku. Iku perlu dicek testosterone kandhanono Nah, ngono. sampean mono terus suntik, suntik opo ngono? Suntik sapi Ya apa? dadi iku wis bener iku, gitaran nang kapitian jarno iku Heeh. apik iku ngono. Betul, itu positif, tindakan Iya positif. itu untuk memaintain tingginya Mm-mm. testosteron ngono. Nonton bokep loh, iya nonton bokep itu, bener itu. Daripada terus bokep gaya apa lah, nganu ndelok, ndelok apa jenenge, apa rekaman pengajian ngono. Ini lagi dok, edit gen untuk umur panjang kira-kira bisa berapa tahun lagi? Oh, apa namanya, bisa bisa aplikasikan secara umum gitu ya. Ya, perkiraan itu antara tahun 2035 sampai 40 lah paling lama. Ya, udah 10 sampai 15 tahun lagi lah gitu. Dok Des, apakah keuntungan evolusioner menopause sebanding dengan dampak penurunan kalsium pada tulang? Kalsium itu tidak ada urusannya dengan menopause itu ya. Tidak bukan merupakan sebab dan akibat. Berkorelasi iya itu ya. Ya. Berkorelasi iya, tapi bukan hubungan sebab dan akibat Hmm. gitu ya. Benarkah kena air sperma mati? Sperma itu kalau di air ya dalam waktu 2 jam ya mati gitu ya. Apa meneh air keras ya mati. Jadi ya kalau misalkan sperma tumpah di kolam gitu, ya nggak ada lah orang perempuan meteng gara-gara renang nang kolam terus ono sperma gak ada gitu. Dia mencari Sperma ya, nang dok. kolam. Oh hamil, kenapa kon kok hamil? Lah, aku mari ngelangi nang Selembat kono lho. Kano, apa perempuan hamil gara-gara renang wes omong kosong gitu ya. Arek-arek Mati edan dalam kok. waktu 2 jam mati itu beberapa saat itu. Karena sperma itu memerlukan suasana tuh untuk tetap hidup gitu ya. Hmm. Dok, menopause bisa diperlambat enggak? Lo ya bisa gitu. Tapi apa manfaatnya? Itu enggak bermanfaat itu. Hmm. Malah ora iso ngomong putu Nah, sampean kok. kandhani yo ngono. Ayo. Testosteron replacement terapi apa ditanggung BPJS? Ya nggak tahu kok tanya saya. Sila. Aku Hai kelingan bapak BPJS. itu malah Ya nggak jawabannya tahu ngono. kok tanya saya. Ngono. Bajigur, bajigur. Aku langsung ke sana ya, ke Solo ya. Dok, apa iya kalau badan orang yang berbulu banyak atau testosteronnya tinggi itu gairahnya kuat? Ya ono hubungannya. Ngono. Hubungan kok karo bulu Lah iki ya ya, mbak Rek? wulu lah. Perasaanmu PT iku ya apa akeh wulune. Oh, aku mau Kayak cengke manuk. bulu Lah tok manuk malah. iku akeh wulune ya apa? Sing empuk jeru teko. Empuk Bajigur. jeru teko ngono.
Lah iya apa ya? Iku Sembrono, mana puter iku lho. Mbok jeruk sembrono, kok ngono. sembrono. Dok, nonton bokep bikin testosteron naik atau turun? Lah ya nggak gitulah cara mikirnya gitu. Bokep itu ya nggak ada urusannya bokep dengan testosteron itu gitu ya. Tapi kalau orang testosteronnya tinggi gitu, kecenderungan atau kemauan nonton bokep itu masih memungkinkan daripada yang nggak ada testosteronnya gitu. Hmm. Ya itu. Tapi kalau kemudian dari sering nonton bokep kok saiki males ngono. Berarti koleksinya kurang akeh ngono. Mulane Wis gue bosen, delok VPN. sing iku bosen, koleksine sing akeh ngono, tuku sing anyar ngono. Arek-arek iki kandhanane angel kok. Ayo, Gue mereka VPN, Rek. arek ya sing golek bokep iku. Jadi koleksi link, lek ono link anyar terus delok maneh ngono. Lek sing lawas-lawas wis rada males ngono. 2022 histerektomi tapi nggak ada keluhan. Ya nggak Berarti nggak apa-apa perlu tes hormon gitu. ya, Dok? Ya nggak apa-apa. Histerektomi itu nggak ada urusan dengan hormon replacement terapi, nggak harus itu ya. Ya kalau cowok enom senengane pengajian ya mari kita kan. Apa artinya gak? Yo ngawur, yo gak ngono carane mikir iki sapa iki sapa iki Penny. ngono. Wah, ya enggak gitu caranya gitu. Lah perasaanmu Cito juga seneng pengajian, seneng. Oh, Seneng pengajian nang sadar. kuburan, nang kuburan. Sembrono. Arek iki sembrono. Lo Cito nek pengajian niku gak nekani Habib apa Kiai, kuburan. Ngono. Nekani patok, Rek. Adoan. Kulo mangen kangen ambek kuburan kok gendeng ngono. Bajingan. Saiki wis rada waras dek, kangennya ambek iku dik sing iko ngono. Cara memperlambat menopause, oh tadi udah. Wis ana. Nggak usah diperlambat, nggak ada untungnya. Apa keuntungan Karena untungnya. evolusi dengan individu yang mengalami penurunan testosteron, Dok? Ya apa ya Pak? Apa keuntungan evolusioner yang dengan individu yang mengalami penurunan testosteron? Penurunan testosteron itu ya tadi pada saat kalau keuntungan evolusionernya laki-laki yang turun testosteronnya itu ya satu, pertama adalah konsumsi kalorinya jadi menurun gitu ya. Konsumsi kalorinya jadi menurun, jadi dia tidak menjadi beban. Berburu gak iso ya. Apa macul boyoke loro, mangane akeh lak rugi to ngono ya. Wis kan mangane titik ae ngono, entar Dan dilukas itu mate cukup. ngono. Iya. Sekate mate mangane akeh ngono. Ini kan sudah entek. Wes, entek to. Wes, Oke. diterusno nih. Siap. Bab terakhir Ya wes. nanti. Oke, bab tujuh. terakhir. Bab terakhir itu Kebenaran dalam iklan. apa judulnya tuh? Kebenaran dalam iklan. Evolusi sinyal tubuh. Oh ya, itu kalau di buku aslinya itu judulnya Truth in Advertising gitu ya. Oke, kita minggu depan kita bahas Oke. Truth in Advertising. Dadah. Matur suwun, Ya, Ter. oke. Matur suwun teman-teman semuanya. Selamat malam. Tinggal satu bab lagi soal seks. Terima kasih ya.